Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru minal qatli wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistatau wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di saat yang demikian, turunlah ayat ini. Mereka bertanya kepada engkau dari hal bulan yang mulia tentang berperang padanya. Katakanlah, berperang padanya adalah soal besar. Dengan tegas diakui ayat ini bahwa kemuliaan bulan itu telah dikotori. Suatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Akan tetapi menjauhkan manusia dari jalan Allah, yaitu perbuatan orang Quraisy selama ini, berusaha siang dan malam menjauhkan, membelokkan perhatian, dan memesongkan manusia dari seruan kepada jalan Allah dan kufur kepadanya, tidak mau menerima kebenaran, Allah dan tidak mau percaya kepada Allah yang Maha Tunggal, bahkan dipersekutukan yang lain dengan Dia, dan Masjidil Haram, yaitu menghambat orang melakukan ibadah padanya dan mengganggu sebagaimana pernah mereka lakukan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud di Masjidil Haram. Ditimpakan kepadanya usus unta yang baru disembelih dan masih ada kotoran unta di dalamnya, dan mengusir penduduknya darinya sampai terpaksa hijrah ke Madinah. Semuanya itu adalah lebih besar di sisi Allah. Maka jika dikumpulkan segala perbuatan besar dan mengerikan yang telah mereka lakukan kepada kaum muslimin yang telah dituturkan satu demi satu itu, walaupun berperang di bulan yang dimuliakan itu memang soal besar, tetapi dia telah menjadi kecil, tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan sikap permusuhan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Dan belum berhenti hal itu sampai kepada masa terjadinya peperangan di Naklah. Ada lagi yang lebih besar perbuatan mereka, melebihi dari segala yang disebutkan itu. Dan fitnah adalah lebih besar lagi dari pembunuhan. Artinya, jika Amr bin al-Hadrami telah mati terbunuh, jika dibandingkan dengan fitnahan, siksaan, penghinaan yang telah mereka timpakan kepada orang-orang yang beriman, kepada Nabi Muhammad SAW, belumlah setimpal sedikit juga dengan kematian Amr itu. Ummu Yasir sampai mati ditusuk farajnya dengan tombak. Amr bin Yasir sampai berkesan cambuk pada punggungnya. Bilal dijemur di cahaya matahari yang kalau tidaklah segera Abu Bakar datang membelinya, matilah dia dijemur di panas terik. Dan banyak lagi fitnahan yang lain yang mereka timpakan. Dan fitnah dan segala sikap permusuhan itu akan terus mereka lakukan. Dan mereka akan selalu memerangi kamu, sehingga dapatlah mereka mengembalikan kamu dari agama kamu jika mereka sanggup. Yaitu sebelum kaum yang telah beriman itu melemparkan iman mereka dan kembali turut mereka menyembah berhala, maka segala fitnahan dan sikap permusuhan ini akan terus tidak akan berhenti. Bahkan mereka tambah lagi usaha mengembalikan kamu jadi kafir dengan segala kesanggupan yang
ada pada mereka. Kemudian diperingatkan betapa besarnya bahaya aksi kaum Quraisy itu bagi mereka orang Islam karena tidak tahan akan fitnahan mereka dan karena kelemahan iman. Mungkin ada yang mau murtad, maka datanglah ancaman yang tegas dari Tuhan kepada kaum muslim. Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, yaitu meninggalkan iman dan kembali jadi kafir, meninggalkan tauhid kembali jadi musyrik, karena takut akan fitnah, karena takut akan tanggung jawab, karena takut menghadapi pengorbanan, lalu dia mati padahal dia telah kafir, maka mereka itu telah gagalah amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Apa yang dibangunkan selama ini runtuhlah amalan jadi percuma dan kembali ke dalam kegelapan di bawah pengaruh setan. Dan mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Inilah ayat yang diturunkan untuk menjelaskan duduk perkaranya. Abdullah bin Jahash tidak salah. Dia telah bertemu dua jalan persimpangan yang keduanya berbahaya. Dia mengakui berperang di bulan yang mulia itu suatu pelanggaran besar. Tetapi membiarkan musuh itu pulang saja justru akan membawa bahaya yang lebih besar, yaitu terus-menerus mereka beraksi menentang Islam. Maka oleh sebab rintangan dan fitnah itu dari merekalah mulanya. Ini wajib dilawan terus, ditangkis terus, dihadapi terus sampai mereka tunduk. Pada waktu itu bukan saja perang di bulan mulia yang tidak ada lagi, malahan keamanan beragamalah yang akan tercapai. Peperangan sekarang ini bukanlah peperangan di antara suku dan kabilah sebagaimana zaman jahiliyah. Balas membalas dendam, tawan menawan musuh, rampas merampas unta, nanti berdamai lagi, nanti berperang lagi, dan bila datang bulan yang dimuliakan, berkumpul lagi, berniaga, tertawa-tawa, datang lagi waktunya perang pula, perang yang tidak ada tujuan. Dengan ayat ini, ketundukan Abdullah bin Jahash dan teman-temannya diperbaiki. Mereka tidak salah. Orang tawanan tetap tawanan, boleh ditebus, malahan diberi bantuan semangat bagi setiap orang yang berjuang pada jalan Allah.